Nah, untuk penjualannya rumput laut ini susah nggak Pak Mail? Kalau penjualan ini karena sudah memang terkenal, memang faktornya kan pemasaran. Nah, kebetulan kita di lingkungan ini untuk memasarkan rumput laut itu sangat mudah. Susah nggak kira-kira gitu Pak Mail? Rawatannya kah atau apanya kah gitu? Sebenarnya kalau orang bilang susah itu sebenarnya gampang, asal kita mau sabar. Ada tahapan yang harus kita selesaikan untuk mencapai produksi rumput yang maksimal. Ya, terutama kita harus Kendalanya dari kita bertambak ini apa Pak Mel? ya kendalanya itu ya karena kurang memahami settingan tambak. Tapi alangkah baiknya kalau kita pemula, setidak-tidaknya kita Halo Borofil, kali ini kita jalan-jalan ke tambak atau empang. Kita akan melihat secara dekat budidaya rumput laut. Rumput laut yang dibudidayakan di sini adalah rumput laut jenis Gracilaria. Ya, Gracilaria merupakan jenis rumput laut yang paling banyak dibudidayakan dan diperdagangkan karena mempunyai nilai ekonomis yang tinggi serta memiliki prospek pasar yang baik di dalam maupun luar negeri. Tujuan jalan-jalan kali ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta menambah inspirasi ide kreatif berwirausaha. Budidaya rumput laut ini berada di Muara Sembilan, tepatnya di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Tidak jauh dengan IKN, Ibu Kota Nusantara. Dapat ditempuh dari kota Balikpapan kurang lebih 2 jam perjalanan, atau dari kota Samarinda kurang lebih 1,5 jam perjalanan. Ini adalah empang sahabat saya, Pak Ismail, merintis usaha tambak budidaya rumput laut ini dari nol hingga berkembang dan sukses. Dan saat ini tambak yang dikelolanya kurang lebih 18 hektar. Seperti apa kiat-kiat sukses usaha budidaya rumput laut ini? Langsung saja kita temui Pak Ismail, pemilik tambak ini. Kita akan tanya langsung dengan ahlinya. Semoga perbincangan kita kali ini akan menambah wawasan dan bermanfaat. Oke, ikuti terus. Sukses sudah Pak Mel nih. ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini rumput laut apa namanya Pak Mel? Ini jenisnya Gracilaria Oh, yang bisa hidup di air payau. Nah, ini sudah kering ini. ini selain apa rumput laut ada apa aja nih? Ya, ini seperti tambak-tambak yang lain. Ada udang juga, Udang ya. nah, kepiting juga. Enggak, tapi ditebar dah itu udang itu. Ya, tetap kita tebar. Oke, Nah, sebagian kecil kita pada saat kasih masuk air. Nah, di situ nanti ada bibit-bibit dari sungai. Oh, gitu ya. Bibit-bibit dari sungai masuk dan itu nanti akan berkembang biak di dalam. Itu juga bisa kita dapatkan. Ya. Bisa kita hasilkan. Kalau ikannya ikan. Nah, ikan itu terutama itu yang dikerjain teman tuh. Ini nih. Bandeng. Oh, bandeng ya. Nah, bandeng. Wih, gedenya bandengnya, Bro. Itu salah satunya itu. Berapa jengkal nih, Mas Bro? Coba deh, Mas Bro. Ini kan Mas Bro. Nah, itu. Walah. 3 jengkal, Mas Bro. Ya, jadi selama produksi rumput kita memang utamakan rumput. Oh, gitu. Ya, kita mengutamakan rumput karena rumput ini di samping berjangka panjang waktunya dengan jangka panjang yang kontinu, kestabilannya terus penghasilannya bisa menutupi biaya-biaya operasional yang lain. Oh, gitu ya. Ya. Jadi harus ada bandeng ya buat itu rumput ini ya. Bandeng itu sebagai pembersih. Oh, Pembersih. makanya rumput lumutnya rumput ini ya. Jadi lumut, tai-tai air itu jadi pakan ikan. Nah, itu tadi yang menjadi penghambat rumput itu akan dibersihkan oleh ikan. Oke. Gini Bang Mail, kita ya sharing-sharing lah ya.
Ya. Maksudnya itu tips suksesnya gitu loh, maksudnya itu biar ya bermanfaat gitu lah ilmunya ya kan Pak Mel. Ya betul. Kalau untuk spesial bertambak itu kan kita faktor lahan. Ya. Nah kalau lahan tambak ini kan tidak semuanya bisa dibuka, bisa dikembangkan lahan ini. Ada lahan-lahan tertentu. Tapi bagi petambak-petambak yang sudah terlanjur bertambak, yang perlu diperhatikan itu pintu air. Pintu air. Nah pada saat pintu air ini sudah kita setting, sudah kita kuatkan karena di sini jantungnya. Nah, jantungnya di situ dulu. Jadi kuncinya di pintu air. Pintu air ya harus bagus ya. Harus bagus dulu karena kita kehidupan yang ada di dalam ini kan dia membutuhkan air. Sedangkan air ini bagaimana caranya supaya air ini tertahan? Nah, kita memang kuatkan di pintu. Ya. Karena pintu ini jantung dari tambak. Nah, jadi dengan kehidupan yang ada di dalam ini butuh air. Jadi kita stabilkan airnya. Stabilkan airnya. Oke. Ini gimana ceritanya kok Pak Mel dapat seluas ini? Ceritanya apa ini beli empang second kah sampai seluas ini gitu loh? Ya, jadi memang saya ini dari kecil ini memang selalu ngikut ke keluarga. Kebetulan kita ini dari suku Bugis. Suku Bugis itu memang kalau lihat lahan yang dibikin tambak itu kayak lihat apa namanya? Lihat emas. Nah, jadi pada saat di sini lahan ini kosong. Oh, pertama ini lahan hutan. Oh, hutan ya? Nah, hutan. Bisa dilihat di sana-sana ini hutannya seperti itu tapi lebih tebal. Okay. Tapi karena sudah dijadikan tambak semua, jadi mulai agak kelihatan lah, ada kelihatan rata. Begitu. Ya, jadi pada saat saya lihat lahan ini juga bisa dibuka untuk jadi tambak. Saya beli lahan kosongnya dulu tidak produktif. Jadi di sini tuh dulu tanah ini sempat dibuat kebun. Iya. Ini ada dasar kelapanya ini ada masih. Nah dulu waktu pekebun tadi itu melihat sudah kondisinya tidak maksimal karena air asin sudah mulai masuk. Nah dia pada meninggalkan lahan yang tidak produktif tadi karena semata-mata sifatnya dia cuma untuk berkebun. Nah, kita lihat prospeknya ini bisa kita buka jadi lahan tambak. Memang awalnya pelatarannya memang agak keras, agak tinggi, tapi dengan maksimal beko tadi. Oh di beko ya? Nah, ini kita jadi nggak pakai manual ya? Nah, jadi pada saat kita beko ini langsung memaksimalkan untuk supaya bisa ditebar bibit. Nah, jadi selesai heksavator masuk, nah kita langsung bisa produksi. Produksi apa dulu tuh? Kalau setelah ekskavator gitu. Awal mulanya kita tebar udang sama udang dulu ya. Udang. Jadi kita main udang terus nih untuk menstabilkan airnya ini karena kandungan air kita ini kan agak asam, zat besinya juga ada. Nah untuk menstabilkan karena heksa ini menggali dengan pori-pori yang ada tadi itu membuka celah zat asam sama zat besi tadi itu. Nah jadi air itu kita manfaatkan untuk keluar masuk itu untuk kita manfaatkan hasil dari udang tadi. Oke. Berapa bulan kira-kira itu? Udang ini saya mainkan ada sekitar 1 tahun. Ya. Karena dari situ juga bisa membackup biaya-biaya yang sebelumnya kita tidak dapatkan hasil untuk mengembalikan kestabilan biaya-biaya tadi ya. Beko, ekskavator, kayu apa segala itu kita udang. Nah, dari udang itu dengan kestabilan udang tadi sudah mulai berkurang, mulai kita sterilkan ulang. Nah, steril ulang itu dengan menggunakan racun hama, dengan kondisi tambak ini kita keringkan total lagi. Oh, dikeringkan dulu. Nah, dengan pengeringan itu tadi kondisi tambak itu supaya membuang racun-racun dengan penguapan matahari untuk meningkatkan unsur hara tanah. Nah, jadi karena kita ini tambak alam, kita tidak perlu banyak menggunakan pupuk organik. Jadi seadanya aja. Jadi tanpa pupuk bisa. Ya, jadi kita kondisikan, kita maksimalkan dengan kondisi
kayu-kayu yang jabuk ini kita nggak usah bakar. Ini nggak usah dibakar. Ini tapi dengan catatan kayu-kayu yang ada di dalam dasar tanah tadi itu kita angkat semua untuk dijemur. Nah itu ada penumpukan kayu itu. Ya, oh ini tengah tumpuk kayu ya. Nah itu bekas heksa itu kita maksimalkan, kita tumpuk sekali ya. Pembersihan supaya tambak ini bisa stabil. Nah jadi tidak menjadi zat racun untuk dijemur. Nanti dari kayu tadi ada pelapukan, itu jadi pupuk untuk meningkatkan kesuburan tanah. Jadi tambak ini juga kita butuh tanah yang subur. Dari mana ini ya bibitnya gitu? Asal beli atau gimana? Asal mulanya sebenarnya kalau bibit rumput ini selama di sekitar kita itu memang sudah dikembangkan, itu kita nggak usah beli. Minta aja ya. Ya kita bisa minta, karena minta ini kan tidak mungkin skala besar. Pasti kita maksimalkan dengan skala kecil. Nah dari skala kecil tadi itu karena perkembangan rumput ini cepat. Dia pertumbuhannya cepat, mekar, ditebar lagi, dipecah lagi, jadi dihambur. Nanti kita bisa lihat ke dasarnya lah. Kita bisa turun ke dasar tambak, nanti melihat kondisi rumput yang ada di tambak ini, karena tambak ini tidak terlihat jelas karena dia di dasar tambak dia hidupnya, tidak menggunakan tali seperti yang ada di laut. Nah di situ nanti kita lihat. Nah ini penjelasan tentang asal mula bagaimana rumput bisa berkembang, dan rumput itu tidak menggunakan biaya. Kalau saya tidak akan beli rumput bibit. Untuk bibit saya tidak akan beli karena banyak biaya yang keluar tapi tidak maksimal. Nah, kalau kayak saya cukup nebar bibit yang ada dulu. Nanti kalau sudah berkembang baru saya pecah lagi. Orang yang langsung nebar beton-ton untuk supaya cepat panen, padahal itu merusak. Kenapa dibilang itu merusak? Karena dengan kondisi rumput dipindah itu pasti sudah kena matahari, sudah lama ditanggul. Nah, terus dilangsir ke tambak itu juga tidak langsung ditebar karena butuh proses, karena dengan skala besar. Nah di situ lagi ada sifatnya belum langsung kena air. Nanti kalau sudah ditebar nanti kalau tambak itu langsung penuh rumput, mengakibatkan mempercepat pertumbuhan ganggang yang merusak rumput. Gitu. Itu karena rumput yang tebal tadi dengan kondisi tambak yang alami ini subur, cepat ya. Jadi ganggang ini cepat untuk mengikat rumput untuk dia hidup. Nah, akhirnya rumput akan rusak karena itu musuh dari rumput tadi. Ganggang yang bisa dibilang itu lumut. Nah, setelah penebaran gitu ya. Nah, itu harus diapakan itu empang itu? Harus diisi ini ya. Diisi ikan bandeng ya? Ya, sebelum penebaran itu kita sudah persiapkan bibit ikan dulu. Sebelum ditebar harus ada ikan dulu ya? Ikan dulu. Jadi Oke. Setelah mensterilkan tambak, setelah mensterilkan kita coba nebar bibit. Kita nebar bibit ikan. Nah, bibit ikan itu dengan kondisi 8 hektar ini sebenarnya cukup 8.000. Tapi karena 8.000 itu nanti nggak mungkin dipanen total, karena untuk merawat rumput saya kali 2. Jadi saya tebar bibit ikan di sini 15.000. Jadi ini satu peta ini 8 hektar ya? Ya, ini 8 hektar ini. Yang sebelah sana lagi ada itu? Nah, di sebelah itu ada 4, di sebelah itu ada 6 hektar. Oke. Jadi itu semua menghasilkan rumput. Iya. Jadi kalau skala 8 hektar itu pertama ditebar bibit berapa Pak Mil? Ini saya tebar 15.000. Sekali tebar berapa? Ya, sekali tebar 15.000 ikan. Sekali tebar ya? Ya, karena kondisi tambak dengan dengan mengembangkan rumput laut, jenis Gracilliria itu bisa mempercepat pertumbuhan ikan.
Oh, makan ya, Nah, banyak makanannya ya. jadi rumput ini dia menghidupkan plankton untuk pakan udang, untuk tempat udang sembunyi, bermain, mencari makan. Kedua untuk pakan ikan. Nah, ikan itu bukan makan rumput, Makan lumut rumput ya, rumput yang laut nempel ya? di rumput. Oh, Ganggang-ganggang yang oke. nempel di rumput itu jadi pakan ikan. Harus ada ikan bandeng ya. Ikan bandeng. Jadi cuman ikan bandeng ini kita tidak menjadikan penghasilan. Oh Nah, ya. jadi ikan ini bisa dijadikan, bisa kita bagi ke tetangga, bisa kita teman, panggil teman, bakar-bakar. Nah, kalaupun ada lebihnya ya baru kita jual. Karena penghasilan dari rumput ini aja dengan kondisi 8 hektar ini, dengan 1 hektarnya itu dia akan memproduksi keringnya rumput 2,5 ton. Jangka waktu berapa? Kalau untuk 1 hektar aja mungkin sekali panen. Tapi karena kita punya 8 hektar ini, dengan pemanen kita cukup, kita maksimalkan 5 pemanen. Pemanen rumput supaya dianya itu berkelanjutan. Oh. Jadi pada saat ada dengan kondisi sekarang ini, rumput yang sudah penuh di gudang ini tinggal ditimbang, dikarungi. Nah, dia akan lanjut lagi untuk panen berikutnya. Jadi ini yang 8 hektar ini rumput juga ya? Yang sana itu? Itu di sana rumput juga. Rumput juga? Ya, Oh, semua rumput ya? Semua rumput. Nanti kita bisa cek ke depannya, di sana ada Ya, 2 tambak oke. lagi, dua petak, itu semua memproduksi rumput. Rumput semua ya. 8 hektar ini kita biasa nimbang 10 ton. Kalau yang 8 hektar ya? Iya, yang ada ini kita nimbang 10 ton per sekali panen, itu maksimal 15 hari. 15 hari ya? Ya, 15 hari. Luar biasa. Kalau cuaca bagus seperti kondisi sekarang. Panas ya? Nah, panas. Tapi kalau kondisi hujan, dengan kondisi hujan paling lama 3 hari berturut-turut, 4 hari berturut-turut, itu masih kondisi rumput kita masih bagus, tidak ada yang rusak. Nah, tapi pada saat hujan itu jangan dijemur, jangan sampai kena matahari. Cukup kita tumpuk aja dulu. Oh gitu. Jadi satu. Nanti pada saat matahari bagus, kita mulai penjemuran pagi. Kita akan balik siang sekitar jam-jam 12, setengah 1. Nanti sore kita akan pungut untuk sudah siap di packing. Oke. Nah, packing untuk Nah, untuk penjualannya rumput laut ini susah nggak Pak Mail? kalau penjualan ini karena sudah memang terkenal, memang faktornya kan pemasaran. Nah, kebetulan kita di lingkungan ini namanya Kelurahan Muara Sembilang. Kondisi kita ini di Muara Sembilang, di daerah Tanjung Sembilang. Di Tanjung Sembilang, Kutai Kartanegara ya? Kutai Kartanegara, Kecamatan Samboja. Samboja, Nah, Kalimantan Kecamatan Timur. Samboja. Di sini memang terkenal rumput lautnya. Jadi pedagang-pedagang itu sudah mengenal bahwa untuk memasarkan rumput laut itu sangat mudah. Alhamdulillah, karena rumput laut ini bahan ekspor, karena dibutuhkan dunia, jadi skalanya besar. Jadi kita nggak tetap kekurangan. Oh gitu ya. Beda Jadi dengan petani-petani kebun lombok, tomat itu dengan kebutuhan lokal, jadi skalanya kecil dengan hasil panen besar, itu memang dia kewalahan. oke. Nah, jadi kita ini memang skala besar karena ekspor, dibutuhkan negara-negara luar untuk bahan-bahan olahan nanti diolah. Terus kembali lagi ke ini Pak, kembali lagi ke budidaya rumput laut tadi ini. Susah nggak kira-kira gitu Pak Mel? Ini perawatannya kah atau apanya kah gitu? Sebenarnya kalau orang bilang susah itu sebenarnya gampang, asal kita mau sabar. Oh ya. Dituntut kesabaran sebenarnya, karena ada tahapan yang harus kita selesaikan untuk mencapai produksi rumput yang maksimal. Ya, terutama kita harus perbaiki dulu kestabilan airnya. Dari tanggul-tanggul ini jangan sampai ada bocor, karena untuk meningkatkan pertumbuhan rumput. Karena dengan kondisi air yang stabil dengan kedalaman ya minimal dia
punya kedalaman 30 cm, alhamdulillah rumput itu sudah bisa kita harapkan pertumbuhannya. Nggak perlu dalam, tapi dengan panjang rumput tadi ini yang bisa mencapai 30 cm dengan kondisi air 30 sampai 50 cm itu sudah alhamdulillah tingkat produksinya. Setelah itu kita rawat ikannya. Ikan ini kan dia butuh umur untuk memakan ganggang tadi. Nah, kalau saya ini saya maksimalkan umur ikan itu 5-6 bulan. Setelah umur ikan 5-6 bulan saya tebar rumput supaya rumput ini tumbuhnya normal. Pakan ikan yang sudah bisa makan ganggang lumut tadi itu. Jadi tebar ikan dulu, baru rumput ya? Ya, baru rumput. Nah, setelah itu udah kita santai dah. Tinggal pemanen lagi nanti dari pemanen. Dari pemanen tadi itu biar dianya siap panen, kita rumput dengan kondisi stabil dengan ketebalan yang cukup, pemanen puas. Jadi kalau manen tuh dari ujung sini sampai ujung sana itu habis ke sini lagi, sini tuh tebal lagi ya pasti ya. Ya ini sudah mulai berkembang lagi. Cuma kita lihat kalau umurnya masih 15 hari mungkin kita pindah ke tempat yang lain yang memang belum dipanen dan umurnya sudah tua. Ya minimal umur rumput ini 30 hari lah kita minimalkan, jangan sampai di bawah itu. Berapa butuhkan pemanen tuh? Pemanen ini sekarang ada berapa? Sebenarnya kalau maksimal semua itu harusnya ada 10 pemanen. Tapi sementara ini saya masih pakai 6 pemanen. 6 sementara ini. Sebenarnya kekurangan ini ya, tenaga pemanen ya. Sebenarnya pemanen tidak kurang, cuma kendala tempat. Ya kayak gudang begini nih ya, tempatnya rumah. Ya, rumah kita menyediakan rumah ya. Ya, untuk penampungan rumput gudang. Sama untuk pada saat panen untuk pengeringannya nanti untuk ditampung di dalam gudang. Di dalam gudang ya, gudang kurang sebenarnya, gudang kurang. Kebutuhan pemanen itu banyak untuk pemanen, cuma kita tidak bisa make karena barang yang dia hasilkan nanti akan susah untuk ditampung, karena cukup sementara ini cuman kita butuh menggunakan pemanen itu cukup 6 aja karena gudang kita yang kendala, karena itu kita harus buat gudang baru lagi. Kalau untuk kendalanya dari kita bertambah ini apa Pak Mel? Kendala yang ada gitu, kendalanya kira-kira apa gitu? Kendalanya sebenarnya sih banyak, kayak tetangga tambak saya ini memang juga ada kendala. Ya kendalanya itu ya karena kurang memahami konstur settingan tambak. Gitu ya. Jadi tambak yang bagaimana yang harus pas untuk kita setting. Nah, jadi tetangga banyak yang gagal juga. Karena cara pembuatan tambak tadi itu untuk nyeting rumput ini harus betul-betul kita pahami. Nah, karena rumput ini dengan kondisi rumput ini dia di air itu butuh air yang dalam maksimal 50 cm. Karena dia pinginnya di air itu dia dingin. Iya. Dia dingin karena rumput ini dia kalau konsur air itu kecil, dia akan suhu air itu akan panas pada saat tingkat cuaca kering begini. Kalau limbah tidak ada apa ya? Limbah. Alhamdulillah limbah kita jauh dari limbah. Kebetulan kita dekat eksplorasi juga. Ini kan berdekatan dengan migas ini. Iya. Jadi ada perusahaan migas yang di luar ini di daerah PHM itu alhamdulillah kita tidak terimbas. Jadi aman dari lingkungan limbah untuk pencemaran. Jadi selama ini ya dari pengelolaannya aja. Jadi kalau ada petani tambak yang kurang maksimal itu dikarenakan dari cara pengelolaannya. Pengelolaan settingan lah tambak. Yes, pengelolaan konstur tambak. Nah, nanti next time bisa nggak kita bikin video
setting-setting tambak gitu. Oh bisa. Ya bisa ya. Sebenarnya Buat bisa. share ini apa itu namanya, berbagi ilmu gitu ya. Bisa. Nanti kita lihat tahap awal pembukaan lahannya. Dari tahap awal pembukaan lahan. Ya, jadi dari penyediaan lahan. Nah, penyediaan lahan itu penting. Nah, penyediaan lahan itu nanti setelah penyediaan lahan itu lahan sudah siap, lahan kosong yang kita akan bangun tambak itu sudah siap. Nah, nanti kita siapkan cara-cara bagaimana untuk membuatnya. Nah, membuat supaya lahan itu yang tadinya kosong kita jadikan tambak. Itu ada. Jadi konstruktur tambak ini harus paham juga kita. Tapi alangkah baiknya kalau kita pemula, setidak-tidaknya kita mau bertanya lah. Karena tambak ini asal kita bisa paham sedikit aja, itu sudah bisa kita pahami keseluruhan. Nah, jadi tinggal menambah ilmunya itu sedikit. Jadi nggak perlu bersusah payah, bingung tentang bagaimana cara membangun tambak. Itu. Oke Pak Mail, terima kasih sharing-sharingnya hari ini ya. Besok kapan-kapan kita sambung lagi. Oke, sama-sama. Jangan bosan-bosan jalan-jalan ke sini. Oke, siap Pak Mail. Terima kasih. Oke, cukup sekian jalan-jalan kita melihat secara dekat budidaya rumput laut di Tanjung Sembilang, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Semoga menambah wawasan dan bermanfaat. Salam Borneophile.